Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ningki Sutoyib, NIM 1930110093. Di sini saya presentasi dari kelompok 3 yang berjudul unsur-unsur dalam penelitian. Saya sebagai pemateri pertama yang saya akan memaparkan materinya. Unsur-unsur penelitian. 1. Konsep. Konsep termasuk unsur penelitian yang penting karena konsep merupakan definisi yang dipakai oleh para peneliti untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena, baik fenomena alami maupun fenomena sosial. Konsep digunakan untuk mengadakan klarifikasi atau menggolongkan pada umumnya dinyatakan dengan suatu istilah atau rangkai kata. Konsep adalah abstrak dari kejadian atau hal-hal yang memiliki ciri-ciri atau merupakan ide tentang suatu dalam pikiran. Menurut Amin dalam Salirawati menyatakan berdasarkan bentuknya konsep dapat dibedakan menjadi 3 jenis. 1. Konsep klasifikasional. 2. Konsep korelasional. Yang ketiga, konsep teoritik. Konsep adalah generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan sebagai fenomena yang sama. Misalnya, konsep perilaku penyimpang dipakai oleh para sosiolog untuk menggambarkan fenomena bunuh diri, kebiasaan minum alkohol, dan banyak fenomena lainnya. Dalam kenyataannya, konsep dapat mempunyai tingkat generalisasi yang berbeda. Semakin dekat suatu konsep pada realitas, semakin mudah konsep tersebut diukur. Banyak konsep-konsep ilmu sosial sangat abstrak, terutama yang merupakan unsur dari teori yang sangat umum. Misalnya, konsep pilihan pekerjaan adalah lebih rendah tingkat generalisasi dari konsep perilaku memilih. Berbeda dengan konsep-konsep ilmu alam yang menggambarkan fenomena alami yang konkret karena dapat diraba dengan panca indera. Kebanyakan konsep-konsep dalam ilmu sosial adalah untuk menggambarkan fenomena sosial yang biasanya bersifat abstrak. Karena itu dalam penelitian sosial, konsep-konsep perlu didefinisikan dengan jelas sehingga peneliti tersebut dapat dipahami oleh masyarakat akademis yang lebih luas. 2. Proposisi. Proposisi adalah hubungan yang logis antara dua konsep. Proposisi biasanya disajikan dalam bentuk kalimat pernyataan yang menunjukkan hubungan antara dua konsep. Proposisi adalah hubungan antara konstruk-konstruk atau konsep-konsep yang didefinisikan dengan adanya saling hubungan. Konsep yang didefinisikan ini tampak pandangan yang sistematis mengenai gejala-gejala yang digambarkan oleh variabel. Proposisi merupakan ungkapan atau pernyataan yang dapat dijelaskan, disangkal atau diuji kebenarannya mengenai konsep atau konstruk yang menjelaskan atau memprediksi fenomena-fenomena. Dalam ilmu mantek disebut dalam qadiriyah, artinya suatu perkaitan yang berfaedah yang mengandung kemungkinan besar atau salah dengan melihat perkataan itu sendiri. Proposisi membenarkan suatu atau mengingkari. Tiap proposisi membutuhkan 3 fakta. 1. Adanya pernyataan yang diberi hukum, ya atau tidak. 2. Adanya lafaz yang memberi hukum kepada yang lain. 3. Adanya lafaz yang menjadi alat penghubung antara dua lafaz. Dalam pembentukan ada 2 tipe proposisi, yaitu aksioma atau postulat. 2. Teorem. 3. Teori. Teori adalah serangkai asumsi, konsep,
konstruk, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara perumusan hubungan antar konsep. Dalam melakukan penelitian, khususnya penelitian yang sifatnya uji hipotesis, maka mau tidak mau kita harus menelaah teori-teori yang akan digunakan. Hal ini dilakukan karena suatu hipotesis, dugaan, asumsi dibangun berdasarkan teori yang dihasilkan dari suatu bacaan. Teori adalah alat terpenting suatu ilmu pengetahuan, artinya tanpa teori berarti hanya ada serangkai fakta atau data saja dan tidak ada ilmu pengetahuan. Teori itu menyimpulkan generalisasi fakta-fakta, memberi kerangkai orientasi untuk analisis dan klarifikasi fakta-fakta, meramalkan gejala-gejala baru, mengisi kekosongan pengetahuan tentang gejala-gejala yang telah ada atau sedang terjadi. Fungsi teori diantaranya menjelaskan dan meramalkan perilaku, menentukan teori lain, digunakan untuk aplikasi praktis, memberikan perspektif bagi usaha, penjaringan data, pembimbing, dan penyajian gaya penelitian. Kerangka teori merupakan salah satu fungsi dari literatur review adalah: 1. Untuk menunjukkan relevasinya dengan ilmu pengetahuan, memberikan background dan justifikasi atau penelitian yang akan dilakukan. Yang kedua, untuk membantu kemungkinan menentukan jawaban penelitian atau membantu mengembangkan hipotesis. 3. Menunjukkan asumsi yang berdasarkan di balik pertanyaan yang diajukan dalam penelitian. 4. Menggambarkan asumsi paradigma yang digunakan serta asumsi-asumsi nilai-nilai yang diusahakan dalam penelitian. 5. Menunjukkan penelitian cukup pengetahuan antara peneliti yang dilakukan dengan intelektual tradision yang ada di dalam topik itu dan mensupport atas studi yang dilakukan. 6. Menunjukkan bahwa penelitian telah mengidentifikasi masalah yang terjadi. 7. Membantu untuk mengidentifikasi pertanyaan yang lebih mendasar. 8. Sebagai penunjuk adanya kesenjangan dalam ilmu pengetahuan dengan maksud sepandai-pandainya ahli teori tentu tidak dapat secara lengkap menyusun teori sehingga memberi kesempatan kepada seorang untuk menutup kesenjangan tadi dengan melengkapi, menjelaskan dan mempertajamnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.